Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. I'm Shiva Sonia from class B. So Mr. Andri and my friends, in this video I will presentation about standards for conduct routine procedures and safe school policies. Hopefully, it will help to increase our knowledge about classroom management strategies. For information, I will present the important parts of the material and will explain the material according to my understanding. If you want to read the material in more detail, you can open the chapter report that I have shared. Standards for classroom conduct. Purposefully state standards. Standards for classroom conduct are formalized statements that provide students with general guidelines for the types of behaviors that are required and those that are prohibited. The following are examples of purposefully stated standards for classroom conduct. Allow others opportunities to speak without being interrupted. Do nothing that risks injury, harm, or discomfort to you or another person. Respect the property of others. Jadi, standar perilaku kelas adalah pernyataan formal yang memberikan siswa sebuah pedoman umum tentang jenis perilaku yang diwajibkan dan juga yang dilarang. Ini adalah salah satu contohnya. Yang pertama, ini salah satu contoh standar perilaku yang dinyatakan secara sengaja ya. Pertama, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbicara tanpa diganggu. Berarti jangan diinterupsi ya. Terus yang kedua, jangan melakukan apapun yang beresiko cedera, betul, membahayakan atau membuat kita tidak nyaman atau orang lain. Kemudian respect, hormati milik orang lain. Next, procedures for smoothly operating classrooms. Standard for classroom conduct should be printed out and prominently displayed in the classroom, but routine procedures are usually learned through participants and need not be displayed in print form. Well-designed, efficient procedures are necessary for a smoothly operating classroom. Standards for conduct: collecting assignments, students speaking aloud, cleaning up after oneself. Standar perilaku kelas harus dicetak dan dipajang secara jelas. Tetapi prosedur rutin biasanya dipelajari melalui partisipasi dan tidak perlu ditampilkan dalam bentuk cetak. Prosedur yang dirancang dengan baik dan efisien diperlukan agar ruang kelas dapat berjalan dengan lancar. Ini salah satunya collecting assignments, mengumpulkan tugas, kemudian student speaking loud, murid atau siswa berbicara dengan lantang atau dengan keras, cleaning up after oneself, membersihkan diri. Contohnya misalkan kalau di sekolah setelah olahraga kan itu harus bersih-bersih ya, mengganti baju olahraga kemudian menggunakan baju seragam kembali, itu contohnya. Next, necessary standards for conduct. A necessary standard for classroom conduct is one that serves at least one of the following purpose. Salah satunya harus memenuhi keempat tujuan ini. First, maximize on-task behaviors and minimize off-task, especially disruptive behaviors. Memaksimalkan perilaku di dalam tugas dan meminimalkan perilaku di luar tugas, khususnya perilaku yang mengganggu. Second, secures the safety and comfort of the learning environment, menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Third, prevents the activities of the class from disturbing other classes and person outside the class. Mencegah aktivitas kelas mengganggu kelas lain dan orang di luar kelas. When to determine standards and routine procedures, some teachers prefer to determine all standards for conduct and a large share of routine procedures at the very beginning of a school year or term. Others establish both standards for conduct and routine procedures as the need for them becomes apparent. Kapan menentukan standar dan rutin prosedur? Beberapa guru lebih suka menentukan semuanya itu peraturan-peraturan biasanya di awal tahun ajaran ya, atau awal semester. Tapi ada beberapa guru juga menetapkan standarnya itu sesuai kebutuhan hal tersebut, sesuai kebutuhan kebijakan tersebut.
Who should determine standards? You have 4 options for who establish standards. First, you decide all standards, making sure that each is purposefully stated and necessary and not confused with routine procedures. Second, you determine all standards yourself, but your determination are influenced by the recommendation of students. Third, standards are proposed and voted on by students. The last, some combination of the other 3 methods is used. Siapa yang harus menentukan standar? Yang pertama bisa dari guru itu sendiri ya. You decide all standards, bisa menentukan dari guru itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan sendiri tapi penentuan standarnya itu dipengaruhi dan dipengaruhi oleh persetujuan siswa. Yang ketiga, standar diusulkan dan dipilih oleh siswa. Bisa juga. Yang keempat, kombinasi dari ketiga. Nah, yang terakhir ini kombinasi dari ketiga metode di atas, seperti itu. Teaching standards and procedures to students. Siswa harus terlebih dahulu mempelajari apa saja standar dan prosedur, kemudian bagaimana cara mengikuti prosedur tersebut, dan mereka juga harus bersedia mengikuti prosedur tersebut. School-wide discipline policies. Your classroom standard of conduct and routine procedures should not conflict with school-wide policies. Standar perilaku dan prosedur rutin kelas kita tidak boleh bertentangan dengan kebijakan seluruh sekolah. Oke, developing safe school programs, mengembangkan program sekolah aman. Yang pertama, akar kekerasan di sekolah. Kita harus tahu akar kekerasannya itu apa, kemudian nanti solusinya dimasukkan ke dalam kebijakan itu. Nomor 2, fokus pada pencegahan bukan retribusi. Jadi kalau bisa kita itu harus membuat kebijakan terlebih dahulu sebelum kejadian terjadi. Contoh misalkan ada kejadian pembulian atau perundungan. Nah, kita harus membuat kebijakan terlebih dahulu bahwa perundungan itu tidak boleh atau pembulian itu tidak boleh. Jadi lebih baik mencegah. Nah, yang terakhir, conflict management and resolution in curricula. Ini maksudnya manajemen dan penyelesaian konflik dalam kurikulum. Okay, next, number 5, reducing gang-related activities in school. Ini berarti mengurangi aktivitas terkait geng di sekolah. Nomor 6, working with gang-affiliated students and eliminating gang activities in school. Nah, ini menarik nih. Jadi kita itu harus bekerja sama dengan siswa yang berafiliasi dengan geng. Jadi yang ada hubungannya dengan geng yang ada di sekolah dan menghilangkan aktivitas geng yang ada di sekolah. Jadi mereka itu akan lebih mungkin akan lebih untuk bekerja sama dengan permintaan kita kalau misalkan kita memperlakukan anggota geng ini dengan adil dan hormat. Kemudian kita memiliki rasa loyal terhadap mereka. Kemudian nomor 7, gentle caring school communities, komunitas sekolah yang lembut dan peduli. Untuk melawan budaya kekerasan di sekolah, kita harus memberikan contoh respon yang lembut terhadap agresi. Jadi gini, menurut saya pribadi, menghadapi anak-anak gangster itu di sekolah, kita tidak boleh memberikan sebuah reaksi yang kasar gitu ya. Jadi mereka itu harus diperlakukan dengan lemah lembut atau didekati sehingga kalau misalkan mereka sudah dekat dengan seorang guru, insya Allah mereka akan nurut dengan guru tersebut. Okay, next, essentials of an effective safe school system. Jadi program ini menggunakan pendekatan tim di mana seluruh personel sekolah bekerja secara kolaboratif dengan siswa, orang tua, dan lembaga masyarakat. Kemudian konsensus within the community, sebuah komite yang terdiri dari perwakilan fakultas, siswa, orang tua, administrator, dan komunitas yang dilayani oleh sekolah. Perlu bekerja sama dengan direktur dan pada akhirnya bertanggung jawab atas perencanaan, evaluasi, dan modifikasi. Selanjutnya, team approach. The effectiveness of school safety programs depends on the vigilance of school personnel and their willingness to back up and aid one another in stressful situation and emergencies. Efektivitas program keselamatan sekolah bergantung pada kewaspadaan personel sekolah
dan kesediaan mereka untuk membantu satu sama lain, berkolaborasi dalam situasi stres dan darurat. Kemudian training for all school personnel. Semua personel sekolah harus menerima pelatihan intensif tentang bagaimana memenuhi peran mereka dalam program sekolah aman. Mungkin bisa ikut webinar dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, coordination with school-wide discipline policies. Koordinasi dengan kebijakan disiplin. Nah, efektivitas kebijakan disiplin sekolah dan keberhasilan program sekolah aman saling bergantung. Next, conclusion. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya presentasikan tadi itu, yang pertama, pentingnya menetapkan standar perilaku yang jelas dalam manajemen kelas. Standar-standar ini membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Kemudian dalam bab ini juga membahas pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman secara fisik dan emosional. Ini adalah strategi untuk mencegah pembulian atau perundungan dan menciptakan ruang yang mendukung kesehatan mental dan emosional siswa. Kemudian di bagian bab terakhir ini, pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung standar perilaku. Jadi berbagai pihak ini harus berkolaborasi. Kemudian hal ini termasuk kepada guru, staf administrasi, orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Keterlibatan mereka sangat penting untuk menerapkan dan menjaga standar yang efektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasinya sudah selesai dilakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya di kolom literat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.